Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perencanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Perkenalkan, anggota kami yang pertama yaitu Firdausi Azahra, kemudian yang kedua Siti Nur Hanifah, 3 Taufik Hana Hidayat, 4 Sagita Febimila Saputri, dan yang terakhir Triwidianti. Berikut materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran, dan yang kedua sistematika perangkat pembelajaran, dan yang ketiga adalah teori penyusunan perangkat pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu proses pembelajaran yang ada di dalam kelas, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara menyampaikan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan secara jelas dan sistematis, sehingga nantinya proses pembelajaran akan menjadi efektif dan efisien bagi siswa. Adapun bentuk-bentuk dari perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama ada perencanaan jangka panjang atau long range planning. Pengertiannya yaitu mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Karena itu, guru perlu memiliki keterampilan dalam mengembangkan unit sumber atau resource sumber dan unit pembelajaran atau teaching unit yang memuat organisasi pembelajaran. Kemudian bentuk yang kedua ada perencanaan jangka pendek atau short range planning, yaitu pembelajaran itu harus fleksibel dan adaptif, dan harus terarah pada kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, sehingga nanti materi yang disampaikan dapat dicerna dengan mudah oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga ada unit pembelajaran. Pengertiannya yaitu perencanaan dimulai dengan pertimbangan isi atau konten yang ditetapkan dalam kurikulum nasional yang berlaku. Selanjutnya, prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam tahapan ini adalah informasi yang telah teridentifikasi seperti jumlah siswa, materi yang akan disampaikan, kemudian pendekatan pembelajaran, dan sumber belajar yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sistematika perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat sebagai RPP adalah pegangan guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi inti dan standar kompetensi dasar pada hari tersebut. Sistematika RPP sendiri yaitu merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci yang mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencangkup yang pertama identitas sekolah atau madrasah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Yang kedua adalah alokasi waktu, yang ketiga kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian. Yang keempat materi pembelajaran, yang kelima acara pembelajaran, yang keenam penilaian, dan ketujuh media atau alat bahan dan sumber belajar. Perangkat pembelajaran yang selanjutnya adalah silabus. Apa sih yang dimaksud dengan silabus itu? Jadi silabus adalah rancangan pembelajaran suatu kelompok mata pelajaran ataupun tema tertentu yang mana di dalamnya mencakup standar kompetensi, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar.
Kemudian kami akan membahas apa saja sih komponen dalam silabus itu. Jadi yang pertama adalah identifikasi. Dalam identifikasi ini memuat nama instansi, kemudian nama mata pelajaran, dan juga kelas yang akan kita lakukan pembelajaran. Yang kedua adalah standar kompetensi, yaitu suatu acuan tentang pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang harus dimiliki siswa dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi dasar, yaitu terdiri dari kemampuan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang mana bersumber dari kompetensi inti. Kemudian ada materi pokok. Materi pokok ini merupakan materi utama ataupun kompetensi utama yang mana dikelompokkan dalam aspek afektif, psikomotorik, dan juga kognitif yang mana untuk mencapai kemampuan hard skill maupun soft skill yang harus dimiliki siswa dalam suatu pembelajaran di instansi maupun sekolah. Kemudian yang selanjutnya ataupun yang kelima adalah kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini harus dicantumkan dalam silabus yang mana agar memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, baik dari proses mental maupun proses fisik. Kemudian yang selanjutnya harus ada indikator. Indikator di sini adalah suatu hal yang digunakan sebagai acuan maupun petunjuk yang dijadikan sebagai tolak ukur siswa sudah sampai mana ataupun sudah menguasai sampai mana. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian. Dalam penilaian ini, seorang guru harus memuat mekanisme, prosedur, dan juga instrumen penilaian hasil peserta didik. Yang selanjutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini disusun sesuai dengan kompetensi dasar, yang mana terdapat berbagai macam rentetan alokasi waktu. Kemudian yang terakhir adalah sumber atau alat ataupun bahan, yang mana sumber ataupun alat ataupun bahan ini digunakan sebagai rujukan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat berbagai sumber maupun bahan dalam pembelajaran. Hal ini ditentukan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sedangkan program tahunan atau PROTA merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Langkah-langkah dalam merancang PROTA yang pertama, menelaah jumlah KD atau tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menghitung jumlah mingguan belajar efektif dalam 1 tahun. Yang ketiga, mendistribusikan alokasi waktu Minggu Belajar Efektif atau MBE ke dalam KD atau subtema. Perangkat pembelajaran yang selanjutnya adalah PROMES atau disebut dengan program semester. Program semester ini merupakan rancangan yang harus dibuat seorang guru untuk menentukan garis besar pembelajaran dalam kurun waktu 1 semester. Jadi, PROMES ini disusun sebelum guru menyusun RPP ataupun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Dalam menyusun PROMES ini terdapat langkah-langkah yang harus diketahui dan harus dikuasai oleh seorang guru. Terdapat 4 langkah-langkah yang harus diketahui guru dan dikuasai. Yang pertama adalah menelaah, kedua menandai, ketiga menghitung, keempat mendistribusikan. Yang pertama adalah menelaah. Menelaah di sini adalah menelaah kalender pendidikan dan juga ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan tersebut. Yang kedua adalah menandai. Menandai maksudnya adalah menandai hari-hari tertentu. Misalnya saja terdapat hari libur, kemudian awal tahun, minggu efektif, dan juga jam efektif yang terdapat dalam satuan pendidikan tersebut. Sehingga apabila sudah menandai tersebut, guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengenal belajar dapat mengetahui dan dapat mematokkan mana sih yang harus diisi pembelajaran dan harus dikebut ataupun hal-hal lain. Yang ketiga adalah menghitung. Menghitung maksudnya adalah menghitung hari belajar efektif dan jam kerja efektif dalam satuan pendidikan tersebut. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah mendistribusikan alokasi waktu yang digunakan untuk melaksanakan subtema dan juga menentukan waktu yang digunakan untuk ulangan bagi siswa-siswa. Tadi telah dijelaskan oleh kawan saya mengenai bentuk dan sistematika.
Pada hal kali ini atau kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teori penyusunan perangkat pembelajaran. Pada teorinya, perangkat pembelajaran itu memiliki hal-hal yang harus dipenuhi. Perangkat pembelajaran yang pertama ialah RPP. RPP memiliki 6 hal yang harus dipenuhi dalam penyusunannya. Yang pertama ialah mengerti atau memahami perbedaan individu peserta didik atau siswa. Pada poin ini, guru sebelum menyusun RPP harus memahami bahwa peserta didiknya nanti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari jenis kelamin, latar belakang lingkungan, latar belakang budaya, nilai, moral, motivasi, bagaimana cara belajar atau gaya belajarnya, bagaimana kecepatan menerima belajarnya, cepat atau lambat, dan masih banyak lagi. Pada intinya, sebelum menyusun RPP, guru harus memahami bahwa nantinya peserta didiknya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal kedua yang harus dipenuhi ialah mendorong partisipasi aktif siswa. Jadi pada poin ini, dalam penyusunan RPP harus diperhatikan bahwa RPP-nya nanti bagaimana caranya dapat membuat siswa itu aktif di dalam kelas. Bagaimana pembelajarannya itu dapat berpusat pada siswa, agar nanti diharapkan setelah pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar, menimbulkan kemandirian serta kreativitas siswa. Yang ketiga ialah mengembangkan minat membaca dan menulis siswa. Jadi dalam penyusunan RPP juga diharapkan atau perlu diperhatikan bagaimana caranya menimbulkan atau meningkatkan budaya membaca siswa serta membuat siswa berekspresi melalui tulisan. Yang keempat ialah memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Pada poin ini, RPP diharapkan dapat memberikan umpan balik positif, penguatan, pengayaan, serta remedial. Yang kelima ialah keterkaitan dan keterpaduan. Pada poin ini, dalam penyusunan RPP diharapkan memiliki keterkaitan dan keterpaduan dengan SK, KD, lalu materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator kompetensi, lalu juga dari sumber belajarnya, penilaiannya, serta kebutuhan belajarnya. Yang keenam atau terakhir yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP ialah memanfaatkan atau memperhatikan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada poin ini guru diharapkan dalam penyusunan RPP-nya ini juga menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi. Dengan hal ini tapi harus juga tetap diperhatikan mengenai keefektifan teknologi tersebut dan juga harus memperhatikan situasi dan kondisi pembelajaran atau lingkungan belajarnya. Apakah cocok dengan teknologi dan komunikasi tersebut? Apakah juga akan efektif jika menggunakan teknologi dan informasi tersebut, teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut. Silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, dalam silabus ini memuat rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu teori pengembangan silabus. Menurut Trianto tahun 2010 ada 7 teori pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada tahap pertama ini yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, pada tahap ini kita harus mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menunjang kompetensi dasar. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahap ini kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pada tahap ini, indikator merupakan penanda pencapaian KD atau kompetensi dasar. Nah, indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima yaitu menentukan jenis penilaian.
Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Nah, penilaian dilakukan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Nah, tahap ini penentuan alokasi waktu pada setiap KD atau kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD atau kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD pada materi pokok atau pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang selanjutnya ini prota atau program tahunan. Biasanya menjelang akhir tahun nih, guru tuh diharuskan untuk membuat perencanaan pembelajaran untuk tahun pelajaran maupun semester berikutnya. Nah, salah satu jenis perencanaan yang harus dibuat adalah program tahunan dan program semester. Yang akan kita bahas pertama adalah program tahunan atau prota. Jadi, program tahunan atau prota ini merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Kenapa prota itu perlu dipersiapkan? Prota ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran. Prota ini perlu dipersiapkan karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester atau prosem, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, terus apa sih langkah-langkah dalam merancang prota? Nah, ini dia langkah-langkah dalam merancang prota. Yang pertama yaitu menelaah jumlah KD atau tema dan subtema pada suatu kelas. Jadi langkah yang pertama ini nih perlu dilakukan, yaitu sebelum menyusun prota atau program tahunan, seorang guru harus menelaah jumlah KD atau tema dan subtema terlebih dahulu. Hal ini tuh perlu dilakukan agar program tahunan yang disusun itu sesuai dengan KD yang ada. Yang kedua yaitu menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Nah, selain menelaah jumlah KD, seorang guru juga harus memperhatikan dan menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahunnya. Nah, yang ketiga ini yaitu mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif atau MBE ke dalam KD atau kompetensi dasar atau subtema. Nah, langkah selanjutnya nih, setelah melakukan langkah kedua, selanjutnya guru juga harus mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif atau MBE ke dalam KD atau subtema. Selanjutnya yang keempat ialah promes atau konsep dasar program semester. Dalam promes ini juga memiliki hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyusunannya. Indikator program semester dalam penyusunannya, guru harus memperhatikan karakteristik siswa. Indikator ibarat tujuan instruksional khusus dalam pembelajaran. Sehingga, agar pembelajaran itu lebih efektif, diperlukan kata kerja operasional seperti menjelaskan, menyebutkan, menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan lain-lain.